Selamat pagi murid-murid. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya pada sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu guru mau nanya nih, ada nggak sih yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, bener banget, minggu lalu kita itu udah belajar tentang macam-macam jenis hewan invertebrata. Nah, sekarang Bu Guru akan kembali menjelaskan materi tersebut. Ada yang tahu nggak nih apa itu invertebrata? Jadi, invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ciri-cirinya ada apa aja sih? Ciri-ciri yang pertama, udah pasti mereka tidak memiliki tulang belakang. Lalu, mereka ini hanya memiliki struktur tubuh berupa kepala, dada, dan juga perut. Mereka bernafas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Selain itu, mereka tidak mempunyai sistem ekskresi dan juga kebanyakan mempunyai cangkang di tubuhnya. Setelah ciri-cirinya, kita akan membahas jenis-jenis hewan invertebrata. Jenis-jenis hewan invertebrata itu terbagi menjadi 8 filum. Yang pertama ada Porifera, yang kedua ada Coelenterata, yang ketiga ada Platyhelminthes, yang keempat ada Nemathelminthes, yang kelima ada Annelida, yang keenam Mollusca, yang ketujuh Arthropoda, dan yang terakhir ada Echinodermata. Nah, sekarang kita akan membahas jenis yang pertama dulu nih, yaitu Porifera. Siapa yang tahu betul hewan Porifera? Pasti semuanya udah pada nonton film SpongeBob kan? Nah, Porifera itu berbentuk seperti SpongeBob yang bentuknya menyerupai spons cuci piring. Mempunyai banyak rongga di tubuhnya dan bisa memakan apapun di sekitarnya. Tubuhnya ini tidak memiliki saluran pencernaan, otot, syaraf, dan gonad. Porifera ini terdiri dari 3 kelas, yaitu Calcarea, yang contoh hewannya ada Latrina. Kelas yang kedua ada Hexatinellida, hewan contohnya itu ada Aspergillum. Kelas yang ketiga yaitu Demospongiae, contoh hewannya ada Spongyla. Nah, sekarang kita akan bahas filum yang kedua, yaitu ada Coelenterata, yaitu hewan yang sejenis dengan ubur-ubur. Biasanya mempunyai tentakel untuk menyengat yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator. Uniknya, bagian tubuh yang digunakan sebagai mulut juga berfungsi sebagai anus dan merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Coelenterata terdiri dari 3 kelas juga nih. Yang pertama itu ada Hydrozoa, contohnya itu ada Hydra jaun dan Hydra coklat. Lalu kelas yang kedua ada Anthozoa, jenis hewannya Stepnauge. Kelas yang ketiga ada Scyphozoa, contoh hewannya Aurelia aurita. Nah, filum yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Platyhelminthes. Jika dalam bahasa Indo, platy berarti pipi dan helminthes berarti cacing. Jadi, Platyhelminthes adalah cacing pipi, atau yang biasa kita sering sebut itu cacing pita. Nah, sistem pencernaan cacing pita ini disebut sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah, tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Cacing pita hidup sebagai parasit dan juga melakukan pernafasan melalui permukaan tubuh.
Nah, untuk kelasnya, pelatih Helminthus itu terbagi menjadi 3 kelas juga. Yang pertama ada Tulbellaria atau biasa kita sebut dengan cacing bulu besar. Contoh hewannya itu ada Planaria. Kelas yang kedua itu ada Trematoda atau yang biasa kita sebut cacing isak. Contohnya ada Fasciola. Kelas yang ketiga ada Cestoda atau biasa disebut cacing pita. Contoh hewannya Taenia solium. Selanjutnya masih berhubungan nih dengan cacing, yaitu jenis Nemathelminthus. Nah, apa sih Nemathelminthus? Nemathelminthus itu cacing yang hidupnya sebagai parasit dengan cara menginfeksi inangnya, seperti usus manusia, hewan, dan organ makhluk hidup lainnya. Dalam Nemathelminthus itu terbagi menjadi 2 kelas yang masing-masing mempunyai cabang sendiri. Kelas yang pertama itu ada Nematoda yang terdiri dari 5 cabang, yaitu cacing perut, cacing filaria, cacing kremi, cacing tambang, dan ada juga cacing otot. Nah, kelas Nemathelminthus yang kedua itu disebut Nematomorpha yang terdiri dari cacing bulu kuda. Nah, cacing bulu kuda ini biasanya hidup sebagai parasit pada hewan belalang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima. Yang kelima ini ada Annelida. Kita sering lihat salah satu dari jenis Annelida loh. Apa sih hewan itu? Ya betul, hewan yang dimaksud itu cacing tanah dan lintah. Annelida ada yang hidup di perairan laut, tawar, dan tanah lembab. Annelida juga ada yang hidup sebagai parasit dengan menempel pada vertebrata. Sama seperti cacing lainnya, jenis Annelida bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Ciri-ciri Annelida mempunyai tubuh yang memanjang, beruas-ruas, dan memiliki simetri bilateral. Cara Annelida bereproduksi dengan cara aseksual, dengan fragmentasi atau pembelahan. Nah, Annelida ini mempunyai 3 kelas loh anak-anak. Yang pertama ada Polychaeta, yang kedua ada Oligochaeta, dan yang ketiga ada Hirudonea. Gimana cara bedainya sih Bu Guru? Cara bedainya itu poli dalam bahasa Indonesia artinya banyak dan chaeta artinya rambut. Jadi Polychaeta itu cacing yang rambutnya banyak, umumnya hidup di laut. Nah, kalau Oligochaeta itu cacing yang rambutnya sedikit, umumnya di darat dan di air tawar. Sedangkan Hirudinea itu tidak mempunyai rambut dan suka menghisap darah, contohnya lintah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang keenam. Yang keenam ada moluska. Nah, buat kalian yang tahu SpongeBob, pasti tahu Gary dong. Ya benar, Gary si siput, hewan peliharaannya SpongeBob. Nah, si Gary ini termasuk ke dalam hewan moluska. Di kartun SpongeBob juga ada hewan lain yang termasuk hewan moluska loh. Siapa yang tahu? Bener banget, ada Squidward si gurita. Ciri si moluska itu
tubuhnya lunak, tidak bersegmen, umumnya memiliki mental yang menghasilkan cangkang, dan mereka telah memiliki sistem pencernaan makanan, peredaran darah, dan sistem reproduksi. Nah, moluska ini bereproduksi secara seksual. Nah, biasanya moluska ini makanannya udang, ganggang, ikan, atau sisa-sisa organisme. Kelas yang termasuk ke dalam moluska itu ada kerang, cumi-cumian, dan juga situ. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang ketujuh, yaitu arthropoda. Arthropoda adalah filum yang paling besar di dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Arthropoda biasa ditemukan di laut dan air tawar, darat, dan lingkungan udara, termasuk bentuk simbiosis dan parasit. Kita juga bisa lihat salah satu hewan arthropoda di kartun SpongeBob loh. Siapa yang tahu hewan jenis ini? Nah, hewan yang termasuk ke dalam arthropoda ini adalah Mr. Crab atau si kepiting. Alat pernapasannya juga berbeda-beda tiap kelasnya. Ada yang menggunakan trakea, insang, ataupun permukaan tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Yang terakhir ini ada Echinodermata. Echinodermata adalah sebuah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, teri empang, dan beberapa kerabatnya. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuk tubuhnya. Echinodermata ini juga ada di kartun SpongeBob loh. Ada yang tahu nggak? Ya, bener banget. Echinodermata yang ada di kartun SpongeBob itu sahabatnya SpongeBob atau si Patrick. Dia adalah salah satu hewan Echinodermata. Ada yang tahu nggak fakta unik tentang Echinodermata ini? Nggak ada yang tahu ya. Echinodermata ini bisa meregenerasi badannya dan menumbuhkan tangannya kembali jika tangannya patah atau biasa disebut dengan autotomi. Echinodermata mempunyai 5 kelas nih. Yang pertama ada bintang laut, bintang ular, bulu babi, lili laut, dan juga teripak. Nah, udah semua disebutin. Sekarang siapa yang mau jawab tentang kesimpulan yang kita pelajarin hari ini? Nah, ayo jawab. Betul banget. Seperti yang tadi dibilang, invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, organ pernapasannya juga bukan berupa paru-paru dan tidak memiliki organ ekskresi. Nah, sekian untuk penjelasan materinya. Marilah bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih setelah menonton video pembelajaran mengenai hewan invertebrata? Apakah semakin mengerti dengan materinya? Berdasarkan video tadi juga dapat kita simpulkan bahwa belajar itu bisa dari mana aja loh. Buktinya banyak banget kan contoh dari hewan invertebrata yang ada dalam karakter animasi SpongeBob.
Misalnya, si SpongeBob itu sendiri. Dia itu termasuk ke dalam filum Porifera. Selanjutnya ada Gary dan juga Squidward yang termasuk ke dalam filum Mollusca. Ada lagi si Tuan Crab dan Larry. Mereka itu masuk ke dalam bagian dari filum Arthropoda. Jangan lupa si sahabatnya SpongeBob, yaitu si Patrick Star. Dia itu termasuk ke dalam film yang terakhir, yaitu Echinodermata. Semua itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Dan masih banyak banget loh contohnya. Semoga semua materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.